Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Anak-anakku sekalian yang Ustadz Muslim banggakan, sekaligus Ustadz Muslim selalu mendoakan mudah-mudahan kalian senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu Allah Jalla wa ala. Sekaligus saya juga berharap mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat kita nantinya. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari dalam materi Al-Quran Hadis, yaitu surah Al-Lail dan juga surah Asy-Syams. Kita juga telah mempelajari kandungan atau pesan-pesan yang terkandung dalam kedua surat tersebut. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas surah Al-Balad yang merupakan surah Makkiyah, surat yang terdiri dari 20 ayat, diturunkan di kota Mekah. Surat nomor urut yang ke-90. Insyaallah nanti akan disertakan pembahasan pada pertemuan kali ini, yaitu hadis yang berbicara atau berkaitan dengan kewajiban sholat di dalam Islam, serta hadis yang membicarakan tentang bagaimana kita bisa menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Insyaallah pertemuan kita kali ini bisa mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu. Tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik dapat membaca dengan tartil Quran surat Al-Balad dan hadis tentang kewajiban sholat dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Kedua, peserta didik dapat menghafal Quran surat Al-Balad dan hadis tentang kewajiban sholat dan menjaga hubungan baik dengan sesama secara fasih dan lancar. Ketiga, peserta didik dapat memahami dan mengamalkan pesan yang terkandung dalam surat Al-Balad dan hadits tentang kewajiban sholat serta menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Baik, selanjutnya kita akan membaca bersama surat Al-Balad. Pak Musim mencontohkan bacaan surat Al-Balad, nanti kalian bisa ikuti dengan baik sesuai dengan kaidah dalam ilmu tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Oke, terima kasih. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terjemahan surat Al-Balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah, dan engkau, Muhammad, bertempat di negeri, Mekah, ini, dan demi bapa dan anaknya. Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
Apakah dia mengira tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Dia berkata, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira tidak ada yang melihatnya? Bukankah kami telah menjadikan untuknya 2 mata, lidah dan 2 bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan, kebaikan dan kejahatan. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Tahukah engkau apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu, melepaskan perbudakan, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka, orang-orang yang beriman dan beramal baik, itulah golongan kanan. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat atas mereka. Selanjutnya adalah pesan penting yang terkandung dalam surat Al-Balad. Tentunya dalam surat Al-Balad itu memiliki beberapa kandungan-kandungan yang terdapat di dalam surat tersebut. Di antaranya yang bisa kami angkat, yang kita pelajari hari ini adalah bahwa kehidupan yang kita jalani adalah sebuah perjuangan juga sekaligus pilihan. Kita sebagai seorang siswa, kalau kepengen menjadi orang yang atau siswa yang cerdas, maka kita butuh perjuangan. Perjuangan kita adalah belajar. Demikian juga dikatakan hidup ini adalah pilihan. Di ayat yang ke-10 Allah mengatakan wahadainahun najdain. Dimana kalau memang kita ini kepengen menjadi orang yang cerdas, maka kitalah yang memilih belajar atau enggak. Kalau kita belajar berarti kita mengambil pilihan yang tepat, sehingga kita bisa menjadi orang yang cerdas. Kemudian yang kedua, manusia itu diberi nikmat oleh Allah, tapi dia juga diberikan ujian. Nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak di dalam kehidupan kita. Yang disinggung oleh Allah dalam surat Al-Balad adalah nikmat berupa lisan dan juga 2 buah bibir. Tapi cenderung manusia ketika mendapatkan nikmat yang seperti itu, mereka berlaku yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga adalah pentingnya beramal soleh. Dan yang keempat adalah balasan bagi orang yang mengingkari akan adanya Allah serta balasan pada hari kiamat. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang terakhir yaitu ayat 19 dan juga 20. Kemudian yang juga termasuk kandungan yang ada dalam surat Al-Balad adalah bagaimana kita bisa berjuang untuk menjadi orang-orang yang memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan inilah menjadi tujuan utama bagi seorang muslim. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hadis yang berkaitan atau yang bersentuhan dengan kewajiban salat. Sesungguhnya banyak sekali terdapat hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang membicarakan mengenai perkara salat, dan salah satu di antara hadis yang kemudian dijadikan oleh para ahli ilmu dari kalangan ulama Islam sebagai dasar diwajibkannya salat adalah hadis yang akan kita pelajari ini, di mana Nabi Allah Muhammad SAW menyebutkan bunyal Islam ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu yang pertama, di mana kita bersaksi bahwa Allah itu satu-satunya zat yang kita ibadahi, bukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga bersaksi bahwa yang kita jadikan sebagai contoh dalam beribadah kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua dari bangunan Islam ini adalah wa iqamis shalah, yaitu mendirikan yang namanya salat. Kemudian wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wal hajj, dan melakukan ibadah haji bagi kita yang telah dimampukan oleh Allah, wa shaumi Ramadan, dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, ini adalah 5 pilar di dalam agama yang kita cintai, yaitu al-Islam. Beberapa kandungan yang bisa kita temukan, yang bisa kita dapatkan dalam hadis yang telah kita sampaikan sebelumnya, yaitu hadis tentang kewajiban sholat. Yang pertama adalah Islam memiliki pondasi pokok,
Islam memiliki dasar yang memang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengibaratkan agama ini seperti sebuah bangunan, di mana bangunan itu tidak akan mungkin berdiri kokoh kecuali dia berdiri di atas 5 pilar, ya, 5 dasar yang telah disebutkan. Yang pertama adalah syahadat sebagai dasar utama. Nah, ya, syahadat sebagai dasar utama. Karena dalam Islam siapapun di antara orang-orang kafir yang mengucapkan kalimat syahadat maka dia telah dinyatakan sebagai orang Islam. Kemudian yang ketiga, kandungan dari hadis tentang kewajiban sholat menyebutkan bahwa sholat itu sebagai tiangnya agama. Sholat itu sebagai tiangnya agama. Di dalam riwayat yang berbeda, Nabi dengan jelas menyebutkan bahwa al-Islam, Rasul Amri al-Islam, bahwa segala urusan itu adalah al-Islam, wa amuduhu as-salah wa dirwatu sanami al-jihad. Jadi kata Nabi SAW, pokok dari semua perkara adalah al-Islam, tiangnya itu salat dan puncaknya itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, zakat. Zakat yang diwajibkan dalam Islam itu sebagai bentuk kepedulian sosial yang diajarkan oleh syariat kita yang mulia. Yang keempat adalah, yang kelima haji sebagai penyempurna Islam. Kemudian yang keenam, puasa Ramadan sebagai latihan spiritual, dan yang terakhir kesempurnaan Islam ada pada keseimbangan. Jadi Islam tidak memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang sifatnya itu berlebihan. Itulah Islam. Mencari dunia, jangan lupa akhirat. Ngejar akhirat, jangan lupa dunia. Inilah keseimbangan yang diajarkan oleh agama kita yang mulia. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, untuk yang kedua atau hadis yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini adalah hadis yang berbicara tentang hubungan baik antar sesama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim, beliau menyebutkan, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Masya Allah. Ini adalah sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan penjelasan yang begitu gamblang terhadap kita sebagai umat Islam khususnya, atau umat manusia secara umum, bahwa Islam ini adalah sebuah agama yang memang sangat mengajarkan kasih sayang, sangat mengajarkan bagaimana kita bisa berinteraksi dengan baik kepada seluruh umat manusia yang ada di alam ini. Kata Nabi SAW, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling menipu, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi, dan janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Jadilah, kata Allah, kata Nabi SAW, jadilah kalian hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bersaudara. Ya, jika kita tidak bersaudara dalam keimanan, maka setidaknya kita bersaudara di dalam atas dasar kemanusiaan. Inilah Islam. Subhanallah. Kita lanjutkan untuk kandungan hadis tentang menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW itu telah memberikan sebuah arahan, memberikan sebuah pedoman untuk kita sebagai umat Islam khususnya, agar kita hidup dalam ruang lingkup persaudaraan. Di antara kita adalah saudara, sebagaimana yang disebutkan juga dalam Quran surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Dan untuk bisa menjadi orang-orang yang bersaudara di antara kita sesama muslim, maka kita harus menjauhi sejauh-jauhnya perkara-perkara yang dapat merusak hubungan persaudaraan di antara kita. Di antaranya yang harus dihindari agar kita bisa menjadi orang yang menjadi pembawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Yang pertama adalah hasad. Jangan sampai kita menjadi orang yang iri, dengki, atau enggak suka ketika melihat ada orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang harus dihindari adalah menipu. Nah, ini adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Yang ketiga adalah membenci. Jangan sampai kita termasuk orang yang
sedikit kesalahan yang dilakukan oleh teman kita, justru kita membuat api yang menimbulkan kebencian yang sangat dalam. Kemudian yang keempat, gak boleh saling membelakangi atau memutuskan hubungan, apalagi hubungan darah. Kemudian yang kelima adalah gak boleh menjual di atas penjualan orang lain. Tapi solusi yang ditawarkan oleh Islam bagaimana? Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini roh Islam yang bersifat universal, di mana Allah menghendaki seluruh umat manusia yang ada di dunia ini itu kalau bisa menjadi hamba yang bersaudara. Kalau nggak bisa bersaudara dalam keimanan, bersaudara dalam keislaman, maka bisa kita bersaudara dalam kemanusiaan. Ya. Sebagai penutup, kita akan membuat sebuah simpulan tentang surat Al-Balad, hadis yang berbicara tentang kewajiban sholat, demikian juga hadis yang berbicara tentang bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Baik, sebagai kesimpulan dari pertemuan kita dengan tema Quran surat Al-Balad, hadis tentang kewajiban sholat dan menjaga hubungan baik antara sama manusia. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Balad ini adalah pijakan, dasar kehidupan buat kita, di mana di dalam ayat tersebut dibuka dengan penjelasan bahwa hidup adalah sebuah perjuangan. Pengen pintar ya harus berjuang, pengen sukses ya harus berjuang, pengen punya harta yang berlimpah harus berjuang, pengen menjadi seorang alim harus berjuang, pengen menjadi seorang yang memperoleh surganya Allah harus berjuang, karena memang hidup adalah sebuah perjuangan. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan kewajiban sholat ini adalah cara memperkuat diri dalam perjuangan hidup dengan senantiasa melakukan hubungan atau berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis yang kedua terkait dengan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, ini adalah sebuah perjuangan dalam kehidupan kita untuk bisa selalu menjadi orang yang terbaik di antara manusia yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Semoga ilmu yang disampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.